彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Aura megah yang samar-samar berisi beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam di puncak gunung gerbang 10.000 kalajengking. Pertempuran di langit dan di tanah berangsur-angsur berhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan kejutan dan ketidakpastian. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada yang tahu asal-usul pemilik aura ini. Wajah-wajah bahkan beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat aura yang megah ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Xie Buyan. Munculnya seorang ahli kelas tinggi pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalik kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia yang menyeberang di langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Xie Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan sengit yang sebelumnya, aura dari keduanya sedikit tidak stabil. Yang menakutkan Douki berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai gemetar. Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura megah. Hei, wanita racun langit, kamu pasti tidak menduga bahwa gerbang 10.000 kalajengking kami sebenarnya masih memiliki elit lain Douzong. Hari ini, aku yang lama akan melihat apakah kamu bisa bertarung sendiri dua orang. Tongkat Xie Beiyan menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Ketika dua rantai ditembak, banyak ahli dari sekte racun buru-buru mengelak mereka. Namun, rantai berwarna hitam tampaknya memiliki kecerdasan karena anehnya berubah beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Do Wangs. Rantai berwarna hitam itu perlahan bergetar, dan kedua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba diangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan mengisap dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Do Wangs dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka tertelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dicampakkan olehnya. Jiwa ahli biasa memang tidak sebaik seorang alkemis. Jika tidak ada banyak orang dari Pil Tower di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung dasi menyerap jiwa ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Selama waktu Protektor Tai bergumam sendiri, para ahli dari sekte racun begitu ketakutan oleh adegan mengerikan sebelumnya bahwa mereka buru-buru mundur. Seorang elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika semua dari mereka mengerumuni, kemungkinan mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Hah? Protektor Tai terkejut ketika serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai itu, Witch merindukan, segera mengangkat dirinya seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak karena buru-buru ditarik kembali. Penguasa yang berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang menghindari hampir setiap serangan rantai. Di bawah teriakan dingin Protektor Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam mengadopsi formasi Dragonet yang menutup semua jalan retret Xiao Yan. Dengan cara ini, Xiao Yan hanya tersisa dengan pilihan untuk menahan serangan langsung.
Namun, secara alami tidak perlu untuk menggambarkan nasib Do Huang melawan serangan elit Do Uzong dalam serangan. Xiao Yan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Semua mata di area ini langsung berubah mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Wajah para ahli dari Poison Sekte tercengang ketika mereka melihat wanita itu mengungkapkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang telah campur tangan sebelumnya sebenarnya adalah dirinya. Setelah tercengang, sukacita liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan protektor Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga adalah seorang elit Do Uzong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli Do Uzong. Titik ini adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh ahli Do Huangs. Pada saat ini, moral orang-orang dari sekte racun, yang telah sangat hilang dari intervensi protektor Tai, segera melonjak. Pihak lain memiliki 2 elit Do Uzongs dan mereka juga memiliki 2. Mereka masih memiliki cukup banyak keuntungan dalam pertempuran besar ini. Orang yang melakukan intervensi secara alami Medusa yang telah bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajah mempesona miliknya yang tak terlupakan menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulang-tulangnya masih menyebabkan mata cukup banyak orang untuk berhenti padanya sedikit lebih lama. Sepertinya kamu benar-benar berencana melakukan intervensi dalam masalah ini? Pelindung mata Tai terlihat gelap dan dingin saat mereka menyapu tubuh Medusa. Hatinya merasa sedikit kagum. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius asal tidak dikenal ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa melirik samar pada protektor Tai. Dia mengatupkan tangannya yang lembut dan sebuah longsword muncul di dalamnya. Dia takut untuk mengekspos jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular di pertempuran besar 4 kekaisaran. Aye, berhati-hatilah. Aku akan datang dan membantu kamu setelah aku menghabiskan orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xie Shan yang turun ke kondisi membosankan karena munculnya Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Aku tahu bahwa target perjalanan kamu ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit. Meskipun penampilannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan yang semula menyihirnya, itu masih memiliki pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai sebelum perlahan melangkah mundur. Sungguh wanita yang sombong. Meskipun kamu adalah seorang elit Do Uzong, kamu tidak ada di mata Hall of Soul kami. Di masa depan, kamu mungkin menyesali keputusan kamu untuk menyinggung Hall of Soul kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan untuk melonjak di hati protektor Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini terlintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sosok manusia menghadang di depannya. Tawa dingin dengan cepat diteruskan, "Berat, kamu seharusnya tinggal di sini dengan damai." Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xie Shan yang menghalangi dia. "Hei. Penjepit besar itu memutar dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Beiyan. Gerakan penjepit dengan kekerasan segera diikuti. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik ketika paku keras seperti si dokter peri kecil benar-benar rusak. Tubuh dokter peri kecil buru-buru pindah kembali setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. "Yongling, aku yang lama akan melihat betapa sombong kamu bisa bertindak." Xie Beiyan segera tertawa dengan sikap dingin dan sombong setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Wajah Xie Beiyan berubah sedikit saat dia melihat dokter peri kecil, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesendirian yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan seutas benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya apa yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Saat dokter peri kecil memutar ruang ke dalam sangkar, seseorang bisa melihat kabut tebal keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah terdistorsi ke dalam kandang. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semua diblokir.
Wajah Xie Beiyan tampak suram di dalam sangkar ruang saat dia melihat kabut tebal keabu-abuan yang tersebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa kabut semacam ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani menyerap ke dalam tubuhnya. Selain itu, kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Gas beracun yang mengerikan, sebenarnya mampu mencemari energi alam dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani menyerap energi secara acak di dunia saat bertempur. Ini berarti bahwa itu seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa dapat memperoleh pengisian kembali. Jika ini berlangsung terlalu lama, ending seseorang pasti akan sangat mengerikan. Benar-benar taktik yang kejam. Tubuh racun yang serius memang merepotkan untuk ditangani. Mata gelap dan dingin Xie Beiyan menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara dalam hatinya dengan suara yang dalam. Xie Shan mengeluarkan dengusan dingin. Batang biru di tangannya dengan kuat diangkat. Itu berkolaborasi dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang! Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang sebagai kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xie Shan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Selain itu, tangan yang memegang tongkat itu tampak gemetar. Xiao Yan secara alami lebih kuat daripada Xie Shan ketika datang ke kekuatan fisik. Menambah beratnya penguasa Xuan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan banyak harta alami, itu adalah hal yang bodoh untuk Xie Shan untuk memilih tabrakan langsung. Mengikuti cahaya penguasa yang ditembakkan dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie Shan mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat irama gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam ke arah cahaya penguasa. Teruler glow dan cahaya biru langsung terjalin di depan sejumlah tatapan tak terhitung jumlahnya. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Suara lembut yang lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil yang pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip di kepalan tangan. Itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Tinju yang lembut, lemah, dan kecil ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa melonjak ke wajah Xie Shan ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti mulut penuh darah segar tanpa sadar tersembur keluar. Tubuh Xie Shan tiba-tiba mengundurkan diri dengan cara yang terburu-buru dan menyedihkan saat darah segar diludahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak tegas dari tinju Su yang sebelumnya menyebabkan dia memasuki negara yang terluka parah. Setelah semua, kekuatan yang menakutkan dari yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan bagi setiap ahli Do Huang untuk menerima. Bajingan, bajingan, bajingan besar. Kamu benar-benar berani melancarkan serangan menyelinap. Tubuh Xie Shan buru-buru menarik diri dan dia segera berteriak dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa ketika melihat kemana Xie Shan menuju. Tubuhnya melintas ke depan dan jari-jarinya menekan punggung penguasa berat yang ia luncurkan tadi. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie Shan. Do Qi beredar sangat lambat di dalam Xie Shan. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa dengan marah berteriak kepada tetua dari gerbang 10.000 kalajengking yang masih terikat dengan lawan mereka. Seorang tokoh kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan kedua orang itu ketika mereka bergegas maju. Nyah! Dua ahli Do Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir di saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan dua pilar kuat Do Qi ditembak di Xian. Xian hanya meringkuk bibir kecilnya ketika dia melihat dua orang ini menyerang. Dia sekali lagi dengan erat mengepalkan tinjunya yang kecil sebelum tanpa basa-basi pada dua pilar Do Qi dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan dua pilar Do Qi menjadi apa-apa di depan mata tertegun dari dua ahli Do Huang. Suara tawa samar datang dari belakang Xie Shan. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie Shan menjadi sedingin es. Xie Shan sangat terkejut setelah melihat aksi ini oleh Xiao Yan. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian.
Tawa dingin di mata Xiao Yan bahkan semakin padat setelah mendengar jeritan yang tidak berarti dari yang terakhir. Angin di kepalan tangan segera melambung saat teriakannya terdengar. Sebuah kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat teraglomerasi di dalam tulang-tulangnya. Sesaat kemudian, itu sangat menabrak punggung yang terakhir. Sebuah kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi mengejutkan, mengikuti tinju Xiao Yan saat memasuki tubuh Xie Shan. Kekuatan yang menakutkan meledak di punggung Xie Shan. Gelombang kekuasaan yang tersisa menggoyangkan pakaiannya sampai hancur. Kepala. Mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking sedikit retak saat melihat Xie Shan jatuh dari langit. Seorang kepala faksi sebenarnya telah tewas di depan begitu banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke fraksi itu tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja untuk para ahli, tetapi murid-murid gerbang 10.000 kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan semangat mereka. Wajah mereka pucat-pucat. Bajingan. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam yang berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di hanya DS. Selain itu, mereka semua adalah kelas Dou Huang. Bagaimana ini tidak bisa menghasilkan ahli dari gerbang 10.000 kalajengking merasakan kebencian besar untuk Xiao Yan. Ini terutama terjadi dengan kematian Xie Shan.